Halo, pada video sebelumnya saya telah membahas bagaimana cara melakukan data cleaning untuk data yang berbentuk kata-kata. Kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan data cleaning, tapi untuk data yang berbentuk angka. Apa saja itu? Simak video berikut. Pada data cleaning berbentuk angka, ada 5 yang bisa kamu lakukan, yaitu menemukan data error, menemukan data kosong, mengubah numerik ke bentuk angka, dan mengatur pemisah ribuan dan desimal pada data. Saya akan membahas mulai dari menemukan data error. Bagaimana menemukan data error yang ada dalam worksheet kamu? Hal ini biasa terjadi setelah melakukan copy-paste data atau import data dari sumber lain, sehingga terjadi perubahan pada hasil data. Dan ini bisa dideteksi menggunakan fungsi pada Excel. Secara manual, data yang error dapat terlihat pada kolom Excel dan terlihat notifikasi yang diberikan. Tapi jika menggunakan data cleaning, data error tersebut akan lebih terlihat dan kamu bisa memperbaiki dengan teliti dibandingkan bekerja dengan memperbaiki data secara manual. Perhatikan data berikut. Saya memiliki data transaksi sebuah perusahaan dan saya akan melakukan pengecekan apakah datanya tidak ada rumus fungsi yang error. Tahapan pertama dalam memeriksa data ini adalah melakukan blok terhadap kolom yang akan dicek. Selanjutnya, pilih tab menu Home dan pilih Conditional Formatting. Kemudian pilih Highlight Cell Rules, lalu pilih More Rules pada pilihan terakhir. Akan muncul kotak dialog. Atur rules type, pilih Format Only Cells that Contain, dan untuk kolom Format Only Cell With, pilih Errors untuk menunjukkan data yang error. Pada kolom Preview, dapat dipilih warna yang diberikan terhadap data yang error. Klik Format dan pilih warna. Saya pilih warna merah, dan klik OK. Terlihat ada 3 data yang error. Cara lain dalam menemukan data error pada worksheet, kamu bisa menekan tombol Ctrl G, sehingga muncul kotak dialog Go To, kemudian pilih Special, pilih Formula, dan centang pilihan error. Kemudian klik OK. Akan terlihat data yang error dengan warna abu-abu sebagai penanda data yang error. Dengan menemukan data yang error, kamu dapat mengambil tindakan perbaikan terhadap data agar hasil analisis kamu valid. Ketika melakukan penginputan data yang banyak, tentunya akan sulit untuk menemukan data yang kosong. Dalam Microsoft Excel, ada fungsi yang mampu mendeteksi kekosongan dalam data yang kamu miliki, sehingga menghindari kesalahan analisis data nantinya. Di sini sudah ada data pemesanan dari sebuah perusahaan, yang akan saya cek apakah memiliki data yang kosong, atau sudah bisa saya lanjutkan untuk melakukan tahap analisis. Tahap pertama, blok seluruh kolom dari data yang akan dicek. Di sini saya akan melakukan pengecekan pada kolom jumlah. Jadi seluruh kolom jumlah akan saya blok. Selanjutnya saya akan menekan tombol F5 sebagai shortcut untuk menggunakan fungsi Go To. Kemudian muncul kotak dialog dan pilih Special. Bisa juga dengan menggunakan cara memilih tab menu Home dan pilih Find and Select. Pilih Go To Special. Ada beberapa pilihan, tapi karena saya akan mencari data yang kosong, pilih Blanks, dan pilih OK. Secara otomatis akan menampilkan data yang kosong. Dapat terlihat pada baris nomor 23, 38, dan 52. Ini terlihat dari warna kolom, sehingga tidak pusing lagi mencari data yang kosong satu persatu. Mengubah data numerik ke bentuk angka, dan menambah simbol mata uang. Dalam import data atau melakukan copy-paste dari sumber data lain, Excel membaca data tidak berupa nomor atau angka, tapi berupa teks. Tentu saja akan menjadi kendala saat kamu akan melakukan pengolahan bahkan analisis data. Saya akan berikan contoh dalam data berikut.
Saya memiliki data penjualan sebuah perusahaan. Saya lakukan penjumlahan total penjualan pada data berikut. Hasilnya berjumlah 14.304.000. Tentu saja dalam data yang banyak, jumlah penjualan seperti ini tidak masuk akal. Berarti ada data yang tidak valid dan tidak terbaca oleh Excel. Berarti ada data yang terbaca sebagai teks dan bukan sebagai angka. Saya akan mengubah data tersebut secara menyeluruh. Cara pertama, saya akan siapkan kolom baru di sebelah total penjualan. Berarti menjadi kolom total penjualan 2. Langsung saja masukkan rumus. Di sini ada 3 variasi rumus. Yang pertama, masukkan sama dengan klik baris pertama dari kolom total penjualan. Dan ketik kali 1. Enter. Otomatis semua kolom total penjualan 2 akan berubah menjadi data angka dan bisa dicek melalui penjumlahan total penjualan ini. Saya cek melalui sama dengan sum, log semua kolom total penjualan 2 dan hasilnya adalah 48.914.000. Jumlah yang berbeda dengan hasil penjumlahan dari kolom yang pertama. Variasi rumus yang kedua dengan memasukkan sama dengan klik baris pertama pada kolom total penjualan dan ketik plus 0, lalu enter. Bisa juga dengan cara yang ketiga dengan rumus sama dengan klik baris pertama pada kolom total penjualan lalu min 0, tekan enter. Otomatis semua data sudah berubah menjadi angka dan kamu bisa melanjutkan pengolahan data. Selanjutnya, menambahkan simbol mata uang. Pada Excel bisa menambahkan simbol mata uang Indonesia. Excel menggunakan rupiah Indonesian. Cara menerapkannya yaitu, pertama, masih pada kolom total penjualan 2, saya blok seluruh data pada kolom ini, dan pilih number format pada tab menu Home. Kemudian, pilih More Number Format. Lalu, pilih menu Accounting untuk mengatur simbol. Terdapat kolom simbol. Klik, lalu scroll ke bawah sampai menemukan rupiah Indonesian. Setelah menemukan, pilih dan tekan OK. Hasilnya akan muncul simbol rupiah untuk setiap data angka di kolom penjualan 2. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir dari data cleaning, yaitu mengatur pemisah ribuan dan desimal, serta merapikan desimal. Dalam format ribuan dan desimal, Excel tergantung pada setelan format regional yang berlaku pada Windows atau sistem operasi yang kamu gunakan. Jika menggunakan setelan Indonesia, penggunaan pemisah ribuan akan menggunakan titik, sementara settingan Inggris akan menggunakan koma. Pada penggunaan tanda desimal untuk settingan Indonesia adalah koma. Sedangkan pada setelan Inggris, tanda desimal pemisahnya akan menggunakan titik. Karena itu, bagi kamu yang ingin menyamakan penggunaan koma atau titik dalam data, baik itu untuk ribuan atau desimal, itu bisa diatur. Di sini saya memiliki angka ribuan dan desimal, di mana pada angka ini masih menggunakan settingan Inggris, pemisah ribuan menggunakan koma, dan untuk desimal menggunakan titik sebagai pemisah. Saya akan mengganti dengan settingan Indonesia. Caranya, klik menu File, kemudian pilih Option, kemudian pilih Advance. Akan muncul pilihan untuk mengatur pemisah ini. Ada pada pilihan Use System Separators. Saya akan hilangkan tanda centang, sehingga bisa mengubah settingan. Saya akan mengganti decimal separator dengan tanda koma dan thousand separator dengan tanda titik. Kemudian OK. Terlihat perbedaan pada tampilan data worksheet. Pemisah antara ribuan dan desimal sesuai aturan Indonesia. Coba perhatikan data desimal yang saya miliki. Jika dalam data yang banyak terdapat bilangan desimal yang tidak beraturan
akan menghambat kamu dalam pengolahan data. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara merapikan desimal pada data. Pertama, blok data yang akan dirapikan desimalnya, kemudian pada menu Home, pilih General, dan pilih More Number Format. Akan muncul kotak dialog, Format Number, dan pilih Number. Pada pilihan ini dapat ditentukan berapa nol yang akan diterapkan untuk di belakang koma. Ini berlaku secara menyeluruh sesuai data yang sudah diblok. Di sini saya menerapkan 3 angka di belakang koma dan langsung klik OK. Terlihat data desimal menjadi rapi dengan aturan 3 angka di belakang koma. Namun bisa juga dengan cara yang lebih cepat dengan menerapkan pilihan increase untuk menambah 0 di belakang koma dan decrease desimal untuk mengurangi 0 di belakang koma yang terletak pada tab menu Home Number. Saya sudah menjelaskan 4 data cleaning yang dapat diterapkan untuk data berupa angka, yakni menumpukan data error, menemukan data kosong, merubah data numerik ke bentuk angka, dan menambah simbol mata uang. Dan yang terakhir, pemisah ribuan dan desimal serta merapikan desimal. Melanjutkan pembahasan mengolah data, saya akan menjelaskan tentang data validation. Untuk apa diterapkan data validation ini? Yuk dipelajari di video selanjutnya.